Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Ikhlas, NIM 1814070003, jurusan PGMIA, mata kuliah tematik terpadu, dosen Dr. Hajah Sasmi Nelwati, MPD, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Tujuan tugas ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah tematik terpadu. Ini adalah contoh RPP tematik terintegrasi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda semuanya. Gambaran Anda semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Sebelum pembelajaran kita mulai dulu dengan berdoa. Budi silakan pimpin doanya. Sebelum pembelajaran kita mulai dengan berdoa. Tujuannya adalah wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberikan nikmat kesehatan dan kita bisa berkumpul sama-sama. Ini siapa yang tahu apa pelajaran kita pada hari ini? Bagus. Dan kita pada hari ini adalah tentang bagaimana menunjukkan waktu. Ananda, ada yang sarapan tadi pagi? Jam berapa Anda sarapan? Pukul 6. Jadi ketika kita menunjukkan jam, ada 3 buah jarumnya. Pertama, jarum panjang. Panjang. Pertama dulu, ada jarum pendek. Jarum pendek menunjukkan jam. Nah, yang pertama ada jarum pendek dan jarum pendek. Pendek menunjukkan apa? Jarum pendek menunjukkan jam. Jarum pendek menunjukkan jam. Sedangkan kedua jarum panjang. Jarum panjang menunjukkan apa? Menunjukkan menit. Itu jenis apa lagi? Ada jarum halus atau jarum yang bergerak. Jarum halus menunjukkan detik. Jarum halus tadi menunjukkan detik. Di ini ada 3 jarum, sama jarum pendek, 2 jarum panjang, 3 jarum halus. Berarti Anda sarapan tadi pada pukul 6. Berarti pada pukul 6. Pukul 6 tepat. Siapa yang sarapan tadi berdoa dulu. Jadi Anda semuanya sarapan, kita harus berdoa dulu. Siapa yang tahu doanya? Itu Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Terus, jadi sebelum kita sarapan, kita harus berdoa terlebih dahulu agar kita mendapat keberkahan.
Selanjutnya, Ananda pergi sekolah pada jam berapa? Pukul 7. Nah, pukul 7. Jarum pendeknya di angka 7, sedangkan jarum panjangnya di angka 12. Nah, ini menunjukkan jam 7 tepat. Betul ya? 7 tepat. Selanjutnya jam berapa nanti Ananda pulang? Nah, Ananda pulang tadi jam 12. Nah, jam 12. Berarti jarum panjangnya dan jarum pendeknya juga di angka juga di angka 12. Ya. Panjangnya dan jarum pendeknya di angka 12. Nah, coba tanya lagi, jam sholat zuhur jam berapa? Zuhur pukul 12.30. Nah, jadi tambah jarum panjangnya di angka 6. Sholat zuhur. Kita sebagai umat Islam wajib untuk melaksanakan sholat. Ananda semuanya tidak boleh meninggalkan sholat. Wajib untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Siapa yang tahu doa sebelum makan? Coba tunjuk tangan. Nah, tuh coba tunjuk tangan, coba baca nih. Coba berikan ya. Doa makan. Nah, tulisan Arabnya yaitu Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Artinya, ya Allah, berkatilah rezeki yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, berkatilah rezeki yang Engkau berikan kepada kami, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Sebelum makan, Ananda berdoa dulu agar keberkahan ada pada diri kita. Selanjutnya, nah Anda semuanya, selanjutnya kita akan belajar tentang huruf kapital. Bapak tanya dulu, siapa yang tahu apa itu huruf kapital? Nah, bagus. Kapital adalah huruf besar. Di kapan huruf kapital ini kita gunakan? Nah, pertama pada awal kalimat. Anda kan belajar pada awal kalimat. Yang pertama, siapa yang bisa memberikan contohnya? Contohnya di awal kalimat. Misalnya, itu contohnya huruf kapital. Ibu membeli sayur. Nah, jadi ibu membeli sayur. I-nya kita buatkan huruf kapital karena terletak pada awal kalimat. Jadi kalimat yang kita buat diawali dengan huruf kapital. Betul. Nah, sekarang Bapak buat kata ganti Tuhan yang sering digunakan. Nah, contohnya kata ganti Tuhan. Kenapa? Pada kalimat Tuhan kita tuliskan huruf besar Tuhan seperti ini. Nah, maka T-nya huruf besar atau huruf kapital, gitu ya. T-nya kita buat huruf kapital. Nah, kapan kita gunakan huruf kapital ini? Contohnya, ada Tuhan. Selanjutnya diawali dengan, misalnya Bapak tahu Tuhan yang Maha Esa. Mana yang besar? Nah, semuanya besar. Tuhan. Nah, misalnya Tuhan yang Maha Esa. Mana yang besar? Tuhan. T-nya huruf besar. Dan Y yang Maha, F-nya juga besar. Yang Maha. Apalagi yang besar? E-nya Tuhan yang Maha Esa. Setiap kalimat ada Tuhan yang Maha Esa, maka Y, M, dan E-nya
besar. Apalagi ada Tuhan yang maha kuasa misalnya. Y-nya juga besar. Tuhan yang maha, M-nya juga besar. Maha. Kuasa, K-nya juga besar. Jadi Y, M, dan juga K-nya juga besar. Bagus. Tanda. Apalagi nama-nama Allah lagi yang besar. Misalnya Tuhan yang maha pengasih. Dulu Bapak pes dulu. Tuhan yang maha pengasih misalnya. Coba kasih contoh lain. Tuhan. T-nya yang besar. Tuhan yang maha pengasih. Y-nya besar. Yang M-nya besar. Maha pengasih. P-nya juga besar. Setiap tulisan ini maka besar. Nanda, sampai sini Nanda paham apa yang Bapak jelaskan? Bagus. Karena Nanda telah sarapan pagi tadi, maka Bapak akan mengajarkan bagaimana cara membaca yang baik dan benar. Pertama itu aturan ketika sarapan pagi. Sarapan pagi ada aturannya. Jadi ada aturannya ya. Maka setelah kita membaca, maka ada tanda titik, maka kita berhenti. Setelah itu, aturan itu berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Titik. Maka ketika titik itu kita berhenti. Setelah itu baru kita lanjutkan membaca. Kesehatan tubuh sangat penting. Ada titik lagi. Setelah itu kita baca lagi. Tubuh yang sehat akan terhindar dari penyakit. Titik. Penyakit yang muncul disebabkan sering lalainya dalam aturan. Titik lagi. Oleh karena itu, koma. Kita koma. Setelah itu, oleh karena itu, koma, aturan sarapan pagi harus dipatuhi. Ini ada aturan ketika sarapan pagi yang harus dipatuhi, antara lain. Yang pertama, mencuci tangan sebelum makan hingga bersih. Jadi Anda perlu mencuci tangan hingga bersih sebelum sarapan. Yang kedua, duduk dengan posisi yang benar. Jadi Anda nanti duduk dengan posisi yang benar. Tidak boleh berdiri apabila sarapan. Kita tidak boleh berdiri karena apabila berdiri itu tidak boleh karena berdiri. Karena ketika Anda makan berdiri akan menyebabkan penyakit. Jadi kita makan duduk dengan benar. Selanjutnya mengambil makanan dan minuman dengan tertib. Artinya Anda tidak boleh tergesa-gesa, berurutan. Dia Anda pergi dengan teratur, tidak boleh Anda tergesa-gesa. Selanjutnya berdoa kepada Tuhan. Sudah Bapak sebutkan doanya tadi. Bagaimana doa ketika kita makan? Itu Allahumma barik lana fimma rozaqtana wa qina azabannar. Kita berdoa sebelum makan. Selanjutnya makan pelan-pelan. Makan tidak boleh terburu-buru. Makanya pelan-pelan saja, dinikmati, tidak boleh terburu-buru karena bila terburu-buru nanti kita tersedak. Kita juga yang ribet jadinya. Jadi selanjutnya tidak berbicara. Kita tidak boleh berbicara ketika makan Anda. Jadi ketika makan, kita makan saja dulu, tidak boleh berbicara. Selanjutnya setelah makan mencuci tangan hingga bersih. Jadi sebelum makan kita cuci tangan tadi, setelah makan kita cuci tangan lagi. Jadi Anda perlu juga cuci tangan setelah makan. Selanjutnya setelah makan, kita baru berdoa lagi setelah makan. Jadi itulah tata tertib apabila kita makan. Tidak boleh berdiri,
tidak boleh tergesa-gesa dan lain sebagainya. Kita harus tertib agar yang makanan yang kita makan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh, ya Nanda, tidak boleh kita tergesa-gesa dalam makan itu. Karena setiap nikmat yang diberikan Allah itu sebuah keberkahan oleh kita. Jangan pernah kita makan yang bukan hak milik kita. Harus makan rezeki-rezeki yang Allah berikan kepada kita semuanya. Oke? Paham Anda aturan-aturan dari ketika sarapan tadi? Bagus. Nah Anda, kita sekarang belajar nyanyi Terima Kasih Ya Tuhan ya. Nah, Bapak putar dulu pertama. Kasih ya Tuhan atas kasih sayang-Mu. Terima kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kasih sayang-Mu. Terima kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kasih sayang-Mu. Terima kasih sayang-Mu. Kasih ya Tuhan. Terima kasih sayang-Mu. Terima kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kasih sayang-Mu. Terima kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Nah, jadi Anda semuanya kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan, kita perlu berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan nikmatnya kepada kita semua. Karena berkat rahmat itu dan yang diberikan Tuhan itu sama-sama dapat berkumpul, belajar bersama-sama dengan teman gitu ya. Kita harus jadi kita harus sering-sering berterima kasih, kita berdoa kepada Tuhan agar nantinya sholat kita agar ketika sholat kita berterima kasih kepada Allah karena masih diberikan rahmat dan nikmatnya. Jadi setelah pembelajaran ini ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada Anda semuanya yang ingin bertanya? Jadi kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akan memberikan Bapak akan memberikan lembaran kerja. Nanti dikerjakan ya. Materi kita tadi ada bagaimana jam, bagaimana dengan huruf kapital, dan juga bagaimana intonasi dalam membacanya. Juga yang terakhir tadi nyanyi. Bagaimana nyanyi itu kita hafalkan ya Anda. Baik, Bapak akan memberikan Anda satu persatu lembaran kerja ini. Jadi Anda kerjakan ya. Jadi bagaimana kita setelah pembelajaran itu bisa langsung menerapkan pembelajarannya. Jadi Anda bisa menerapkan langsung mengerjakan soalnya. Ini Bapak bagikan ya Anda semuanya. Jadi Bapak berikan. Bapak berikan ya. Anda kerjakan. Ya. Itu. Setelah kerjakan ya. Kerjakan ya Nanda. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanya kepada Bapak. Misalnya kalau bagaimana Nanda belum paham materi mana yang belum paham, nanti boleh bertanya kepada Bapak ya. Nanda semuanya
Nah, bagus. Nah, setelah melakukan memberikan lembaran, nah, udah siap Nanda? Ada yang sudah siap lembarannya? Nah, bila sudah selesai, boleh dikumpulkan kepada bapak lagi. Nah, betul, bagus. Dikumpulkan kepada bapak tadi. Bagus. Nah, jadi apabila Anda telah selesai melaksanakan, mengerjakannya, kita bersyukur karena kita masih diberikan rahmat oleh Tuhan. Jadi Anda, kita harus selalu bersyukur karena kita telah diberikan nikmat kesehatan. Karena masih banyak dari bapak-bapak atau ibu-ibu lagi atau teman Anda semuanya lagi di rumah sakit. Kita perlu bersyukur karena kita masih bisa berkumpul bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Jumpa dengan bapak, jumpa dengan teman-temannya, masih bisa bermain. Maka untuk mengakhiri pembelajaran kita, ketua kelas bisa memimpin diskusinya, memimpin doanya. Bagus. Yuk kita berdoa setelah pembelajaran. Kita berdoa dulu. Ya, terima kasih Ananda. Selesai pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Ananda semuanya. Maaf apabila Bapak ada kesalahan dan kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ananda.